kita menganggap tanah cegah orang lain yang berkata kita sudah nyata semua akan cepet bumi sampai tipis sampai menunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui hadis ini semakin yakin bahwa mengambil tanah yang bukan hak kita termasuk juga praktek dosa atau perampasan, ghawar penipuan, sarikoh pencurian, tabghis manipulasi, tapi perubahan aktif mengubah tanpa gratis dari bisnis kecurangan dalam kaitan tanah adalah bentuk dan termasuk praktek yang pertama. Ini merupakan bentuk kezaliman. Rasulullah dengan tegas mengingatkan bahaya perbuatan ini. Orang yang terjerat tanah atau memanfaatkan tanah orang lain tanpa izin, dunia maupun mungkin merasa mendapatkan keuntungan, tetapi di akhirat kelak dia akan menghadapi hisab yang sangat berat. Tidak hanya itu, perbuatan itu juga dapat merusak hubungan sosial, menimbulkan konflik. Di dalam Islam, Allah memberikan manusia hak untuk memanfaatkan harta, termasuk harta itu adalah tanah, sesuai dengan keinginannya, selama jangan bertentangan dengan hukum dan syariat Islam. Hak pemilikan tanah ini dilindungi dalam hukum Islam dan negara di bawah prinsip yang kita sebut dengan hifdzul mal. Dan hifdzul mal artinya menjaga harta. Salah satu kewajiban manusia adalah hifdzul mal, menjaga harta. Tujuannya adalah untuk mencapai maqasidus syariah, yaitu tujuan tertentunya syariah, yaitu mencari kelima perlindungan yang selama ini kita sebut dengan al-kullu injatul khamsah, atau prinsip yang perlindungan yang tunggal, yaitu hifdzul mal, hifdzul ilm, hifdzul aql, hifdzul nasab, dan hifdzul nafs. Menjaga harta, menjaga jiwa, menjaga agama, menjaga keturunan, dan yang terakhir adalah menjaga kehormatan. Ini semua adalah bagian dari maqasidus syariah. Semua aturan syariah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada akhirnya akan melakukan derajat maqasidus syariah. Tanah sebagai sumber kehidupan memiliki posisi yang mulia dalam Islam. Tidak hanya sebagai aset properti, tanah juga merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita jaga dan kita hormatkan dengan cara penuh tanggung jawab, karena ini adalah amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dalam kehidupan praktek sehari-hari yang kita jumpai di lingkungan sekitar kita, terutama di kawasan ini akhir-akhir kita jumpai penyerobotan tanah, melakukan hak waris yang tidak adil, bahkan manipulasi hukum untuk mengambil tanah orang lain secara batil. Perilaku seperti ini tidak hanya merugikan orang lain, tetapi juga mendatangkan kerusakan di masyarakat, dan itu mengundang murka dan marahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat mengundang azab Allah. Islam mengajaknya bahwa setiap harta yang dimiliki, termasuk tanah di dalamnya, harus diperoleh dengan cara yang halal dan sah menurut syariat. Harta yang diperoleh dengan cara yang batil, termasuk tanah, tidak akan mendapatkan keberkahan, bahkan akan menjadi penyebab kehancuran bagi pemiliknya. Sebagaimana diingatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala
dalam Al-Quran, wala taqulu Allah bayyana ba'du wa qulu biha la itaqulu fariqan minal amwal nasi bil ismi wa ma'rufah. Janganlah kamu makan harta di antara kamu bil batil dengan cara yang batil. Wa'udhu, lagi janganlah kamu berbuat kita kami kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan yang dosa. Padahal kamu pada kamu sudah tahu itu adalah milik. Ayat ini mengingatkan kita untuk tidak memakan harta orang lain dengan cara yang batil, termasuk pengambilan atau pengambilan tanah yang bukan hak kita. Dan ini menegaskan pentingnya menjaga hak kepemilikan atau hibdul mal di dalam agama Islam. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis juga mengingatkan, suatu hari Rasulullah bertanya kepada sahabat, "Atadruna mal bidais?" Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Tahukah Rasulullah wahai para sahabat apa yang disebut dengan orang yang bangkrut atau orang yang sedih?" Orang berkata, sahabat menjawab, "Al-muflisu fina ala dirhamahu wa mata." Orang yang merugi, orang yang bangkrut itu, kata para sahabat Nabi, adalah orang yang tidak mempunyai dirham duit, wala mata yang perhiasan dan tidak mempunyai harta. Orang maka Rasulullah menjawab dan Rasulullah betul. Inna muflisa, sesungguhnya orang yang muflis min ummati yakni yawmal qiyamati bisolatin wa siyamin wa zakatin wa yakni qad syatamahan wa qadhafahan wa akalahan wa sabakahan damahan wa darabahan wa istar ada min hasanihi wa hada min hasanihi wa in kuliyat hasanatahu wa bilaqai yutlo ma'alaihi ukhidha min al-qiyam faturihat alaihi thumma turihat min mereka telah hidup sama dengan orang yang merugi atau yang bangkrut itu adalah orang yang di antara orang nanti ketika datang kiamat dia itu membawa sholatnya sebelumnya ahli sholat, wasiyamin dan ahli puasa, wasakatin dan ahli zakat orang khusus. Tetapi mereka wayakti jalannya orang wayakti bersatu ada orang tersebut suka bercerai waktu dapat ada dan suka duduk orang lain. Kemudian orang tersebut menumpahkan dia memakan harta orang lain dan menumpahkan darah dan suka memukul orang. Maka kata Rasulullah, pahala sholatnya, pahala zakatnya, pahala puasanya, iman akan diberikan kepada orang yang dizalimi, diberikan kepada orang yang telah mengambil, kepada orang yang kemudian dipukul, dan kepada orang yang namun masih kurang apabila para ibadah telah habis, sedangkan masih ada kezaliman yang masih dunia banyak, maka dosa-dosanya orang yang berzolim akan dilimpahkan kepada orang tersebut. Itulah yang disebut dengan orang yang muflis atau yang mumin atau yang bangkrut suci. Kemudian orang ini diambil dan tidak dipakai ke dalam api neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan,
dan memperingatkan kepada umatnya dan umat manusia. Layak ada syibro minal arli bin ghairi haqqi. Janganlah kamu mengambil sejengkal tanah, sejengkal tanah bin ghairi haqqi, tanpa hakku. Illa berwa'ru siapa? Allah akan berfirman dengan 7 lapis bumi pada hari yang akan cepat bumi. Kita mengambil tanah sejengkal orang lain yang berkata kita sudah mengambil semua akan cepat bumi sampai tipis sampai menunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui hadis ini semakin yakin bahwa mengambil tanah yang bukan hak kita termasuk juga praktek dosa atau rampasan, lamar penipuan, sarikoh pencurian, tabris manipulasi, tapi perubahan aktif mengubah tanpa gratis dari bisnis kecurangan dalam kaitan dengan tanah adalah bentuk dan termasuk praktek yang ini merupakan bentuk kezaliman. Rasulullah dengan tegas mengingatkan, wahai ahli kami, orang yang terjebak tanah atau memanfaatkan tanah orang lain tanpa izin, dunia maupun mungkin merasa mendapatkan keuntungan, tetapi di akhirat kelak ia akan menghadapi hisab yang sangat berat. Tidak hanya itu, perbuatan itu juga dapat merusak hubungan sosial, menimbulkan konflik berkepanjangan, memutus silaturahmi, bahkan memudahkan satu saudara. Dalam sebuah kitab Al-Mizan karya ulama besar, seorang Syekhul Besar, Syekh Abdul Wahab Asy'arani, terdapat satu penjelasan yang sangat penting. Disebutkan dalam kitab itu bahwa para imam besar telah sepakat atau ijma bahwa dosa akan dapat orang lain hukumnya adalah yang menjadi berani yang masuk perbuatan yang sangat besar. Hadirin tidak hadir di pihak Allah, marilah kita mengukuhkan betapa besar tanggung jawab kita sebagai umat manusia, sebagai khalifatullah berkali atas tanah ini. Tanah bukan hanya tanah milik secara hukum di dunia, tapi tanah yang kita menjadikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menjaga tanah dan hak milik kita dan hak milik orang lain. Kita tidak hanya menjaga hubungan baik dengan sesama manusia, tapi juga mendekatkan diri kepada Allah yang telah memberikan kita amanah dan tanah bagian dari hablullah wa hablullah. Barakallahu wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min at-tibbil faqih. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa sa'iril muslimin fi kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الحمد لله أنزل بهذا وما كنا نعتذر لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه المجاهدين الطاهرين. أما بعد، فيا أيها الحاكمون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته عند كل الأمور. يا أيها الذين آمنوا
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى فقد قال تعالى الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت وارحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمين آمين اللهم يا عظيم السلطان يا لطيف الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا قوي اللطف يا جميل الصلح يا محب لا يبجل بقلبي يا ربي على سيدنا محمد. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Semoga memberi manfaat. Salam dan doa kami untuk keluarga dalam perlindungan Allah, dalam dekap kasih sayang Rahman dan Rohim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.